Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan berbagai macam penyakit dan kelemahan dan juga mengusir roh jahat, setan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini oleh ahli-ahli Taurat dimengerti, tidak hanya dimengerti bahwa Tuhan Yesus dituduh telah kerasukan Beelzebul, yaitu bosnya setan, dan juga mengusir setan dengan kekuatan dari setan. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa tuduhan mereka ini tidak masuk akal dengan memberikan dua perbandingan ganda. Tuhan Yesus mengingatkan apapun yang terpecah-pecah dan melawan dirinya sendiri, entah kerajaan besar atau lingkup kecil rumah tangga, tidak dapat bertahan, hancur lebur, binasa. Dan juga Tuhan Yesus telah menunjukkan bahwa Dia yang lebih kuat, yaitu Yesus Kristus sendiri, telah datang dan menghadirkan kerajaan Allah. Allah sekarang meraja di muka bumi ini, Allah yang bertahta
yang berkuasa, dan kekuatan setan telah dipatahkan, dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menegaskan sangat fatal tuduhan ahli-ahli kitab itu terhadap diri mereka sendiri, bahwa ahli-ahli kitab telah menghujat Roh Kudus, karena ahli-ahli kitab mengatakan karya Roh dalam diri Yesus Kristus atau melalui Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan sebagai karya setan, karya iblis. Maka ahli-ahli Taurat telah menghujat Roh Kudus, dan mereka tidak akan mendapat ampun atas dosa-dosa mereka. Saudara-saudari kasih, melalui sabda Tuhan ini mengajak kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Ia telah mengalahkan setan. Kekuatan jahat telah Ia patahkan. Dia lebih berkuasa, dan sekarang Yesuslah yang meraja di muka bumi ini. Maka hendaknya kita senantiasa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, selalu ada bersamanya, mengumpulkan bersamanya, tinggal bersamanya, karena Tuhan Yesus Kristus lebih berkuasa dari segala kekuatan yang ada di muka bumi ini. Dan kita diajak untuk senantiasa percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya.